Halo guys, kembali lagi dengan saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Di video kali ini kita akan membahas mengenai cara trading kripto modal 10 juta. Ini video yang banyak sekali di request oleh teman-teman, maka dari itu kita buatin. Nah, pertama-tama teman-teman harus pahami bahwa nothing I say is financial advice. Teman-teman harus memahami bahwa apapun ya yang saya sampaikan di sini adalah bentuk analisa internal yang kami lakukan. Bukan ajakan investasi atau jual beli apapun. Teman-teman juga harus paham ya bahwa cryptocurrency merupakan aset dengan risiko yang sangat tinggi. Jadi teman-teman bisa kehilangan banyak sekali ya uang ketika teman-teman mencoba trading cryptocurrency. Namun teman-teman juga harus sadar bahwa potensi keuntungannya juga tidak terhingga. Pertama, let's be real teman-teman. Mungkin 10 juta kesannya banyak bagi beberapa orang. Tapi dengan keadaan yang ada sekarang, teman-teman cek deh biaya hidup berapa, biaya beli rumah berapa ya, biaya nikahan berapa, harga handphone yang teman-teman gunakan itu pun berapa. Saya pun juga pernah di posisi yang mana saya menganggap bahwa uang 10 juta itu sangatlah banyak jumlahnya. Tapi kalau teman-teman lihat fakta yang ada sekarang di dunia saat ini, 10 juta itu nggak banyak-banyak banget. Sehingga teman-teman kalau nggak punya 10 juta, ya teman-teman kerja dulu ya buat dapetin 10 jutanya itu. Jangan minjem temen, jangan minjem ke pihak yang lain, teman-teman harus punya duitnya dulu. Jangan sampai nih lihat video saya, oke saya bisa nih trading dengan modal 10 juta, oke lah cari pinjaman, dan kemudian akhirnya teman-teman terjebak ya dalam pinjaman, dan teman-teman merisikokan sesuatu yang teman-teman tidak memiliki ya. Udah marketnya ini sangat volatile, kemungkinan berhasilnya itu juga relatif kecil kalau teman-teman nggak berusaha dengan benar, plus lagi uangnya pinjaman, bukan punya teman-teman sendiri. Yaitu teman-teman sama aja ya bunuh diri di siang bolong. Jadi let's be real, 10 juta itu teman-teman nggak terlalu banyak dan teman-teman harus punya dulu duitnya ya. Jangan minjem, jangan pakai duit orang tua, jangan uang SPP ya, uang UKT dipakai, cari dulu ya, kerja dulu. Di sini saya ingin menjelaskan ya, ada perbedaan yang namanya trading dengan saving. Kita tahu bahwa Bro Timothy membuat series yang namanya Borong Bitcoin, di mana di situ teman-teman nggak perlu pakai banyak sekali analisa, teman-teman hanya perlu beli ya, beli setiap bulan, beli setiap minggu ya, setiap saat pun teman-teman punya uang. Bahkan kita bisa ngomong nih, Bitcoin karena udah masuk top 10 aset di dunia dan kita tahu juga Donald Trump, presiden US, dan juga banyak sekali ya negara-negara ini yang mulai meningkatkan adopsi kripto. Jadi safe to say kita bisa ngomong bahwa Bitcoin itu adalah emas digital. Banyak juga loh orang yang setiap bulan itu menyisihkan gaji mereka untuk menabung emas. Nah, kita ya yang mana merupakan generasi Z dan juga generasi milenial bisa juga menggunakan instrumen Bitcoin ini ya, not financial advice, sebagai sesuatu yang kita quotes on quotes ya saving. Jadi kita bisa nabung menggunakan kripto ya, terutama nabungnya itu adalah Bitcoin. Jangan aset yang lain. Mengapa? Ya karena saya ngomong probabilitasnya aset tersebut bertahan siklus ke siklus itu sangat kecil. Hanya Bitcoin yang akan bertahan dari siklus ke siklus. Dan teman-teman harus pisahkan nih 10 jutanya ini dengan 10 juta yang teman-teman mau tabungin ya, quotes on quotes di Bitcoin. Jadi jangan sampai ya teman-teman mengganggu ya tradingan 10 juta ini dengan teman-teman punya portofolio asli yang mana itu bisa digunakan untuk menabung Bitcoin. Kalau misalkan belum punya 10 jutanya buat trading, ya cari dulu ya. Tapi siapin dulu dana darurat ya, baru nabung atau investasi di Bitcoin atau aset yang lain. Baru kalau punya ya 10 juta yang nganggur, tambahan uang dingin, baru boleh ditradingkan. Karena teman-teman juga harus paham nih ya, trading ini merupakan suatu aktivitas keuangan yang memiliki risiko yang sangat tinggi meskipun ya tingkat profitabilitasnya itu juga relatif tinggi ya. Nah, lalu apa aja nih ya tahapan cara trading menggunakan 10 juta ini? Saya udah punya bang uangnya 10 juta nih ya, ada uang nganggur yang saya udah bener-bener siap hilang ya dengan 10 juta ini. Apa yang harus saya lakukan ya? Ini adalah tahapan yang teman-teman harus dengerin karena kalau misalkan saya mulai lagi ya semua portofolio yang saya miliki tapi dengan knowledge yang saya miliki saat ini dan saya dikasih 10 juta nih ya, kamu tradingin lagi 10 juta. Ini adalah secret sauce yang akan saya gunakan ya. Ini adalah rahasia yang akan saya terapkan. Karena untuk mencapai ya pemahaman dan juga saya bisa merumuskan tahapan-tahap ini sudah melalui proses bertahun-tahun ya dan bercycle-cycle yang mana saya bisa melihat ya ini works ketika kita gunakan. Nah, pertama kita ngomong masalah the money management. Ini yang paling krusial, ini yang paling sakral. Banyak sekali trader ini
gagal ya karena manajemennya itu tidak bagus. Karena ini kan teman-teman mengelola uang ya untuk melipat gandakan uangnya. Kalau dari tahap manajemen uangnya udah gagal, gimana uang ini bisa bertumbuh? Kan itu adalah suatu hal yang salah kaprah. Dan saya ngomong mungkin ya secara statistik 80% gagal itu karena money management yang buruk. Saya bilang mungkin 99% gagalnya. Ya, bahkan bukan hanya 80%. 99% trader itu gagal karena money manajemennya ini kurang tepat. Karena mereka punya bias-bias tertentu, ya kecacatan berpikir ketika mereka ini mau mengeksekusi suatu trade atau ketika harus close posisi trade tersebut. Ya, inilah mengapa banyak sekali trader gagal karena mindset mereka ya terjebak dalam berbagai bias-bias yang ada. Jadi teman-teman harus paham nih. Pertama, money management harus baik dan juga benar. Tapi gimana nih cara menerapkan money management yang baik dan benar? Nah, pertama kita bahas dulu mengenai risk per trade ya atau RPT. Ya, kita selalu menjelaskan ke teman-teman bahwa RPT itu adalah jumlah yang teman-teman risikokan ketika satu tradingan teman-teman ini tidak berhasil atau tradingan itu loss ya. Biasanya kita selalu bilang ke teman-teman bahwa RPT-nya itu 1%. Yang mana kalau dari 10 juta, RPT 1%, itu satu trade yang teman-teman risikokan itu 100.000. Tapi ya balik lagi karena kita bahasnya ya 10 juta ini modalnya tidak terlalu besar, teman-teman bisa pakai RPT 1%, namun untuk bisa ya lihat akunnya grow ini butuh waktu yang lebih lama daripada teman-teman menaikkan RPT-nya. Ya misalkan di sini teman-teman naikkan RPT-nya menjadi 5% atau 500.000 per trade yang gagal. Teman-teman punya batas gagal yang lebih sedikit, yang mana sebelumnya bisa 100 kali gagal, di sini teman-teman hanya 20 kali gagal. Nah, untuk meningkatkan potensi win rate teman-teman bisa ambil high probability setup, yang mana nanti akan saya jelaskan juga ya, rahasia saya pribadi untuk mencari high probability setup. Jadi kalau teman-teman punya modal 10 juta dan ingin melihat ya akunnya grow dengan lebih signifikan, teman-teman bisa menggunakan RPT 5% atau merisikokan 5% dari akun tradingan teman-teman yang tadi di sini hanya 10 juta. Teman-teman juga harus pahami ya potensi yang namanya risk to reward ratio atau rasio jumlah yang teman-teman risikokan dengan jumlah yang teman-teman potensi dapatkan. Karena di sini banyak teman-teman ini yang tidak terlalu paham apa itu rasio risk and reward. Jadi mereka mengambil setup trading yang mana risikonya ini jauh lebih tinggi dibandingkan potensi reward yang mereka miliki. Karena berbagai hedge fund yang besar itu selalu mengajarkan trader-trader mereka untuk pertama itu yang dilihat adalah risikonya. Berapa banyak potensi uang yang mereka risikokan dalam trade tersebut, tapi bukan potensi keuntungannya. Keuntungannya itu selalu mengikuti. Kalau teman-teman bisa manage risikonya. Jangan sampai ini teman-teman risikonya nggak ke-manage, oke? Dan teman-teman risikokan lebih besar daripada yang seharusnya. Itulah mengapa kalau teman-teman mau trading, teman-teman lihat dulu berapa banyak potensi uang yang saya bisa loss dari trade ini daripada potensi keuntungannya. Ya, keuntungannya itu nanti akan mengikuti dan itu adalah bonus. Jadi jangan sampai ya teman-teman kebalik ya. Risk-nya itu lebih gede daripada reward-nya, itu saya bilang adalah trade dengan risk and reward negatif. Dan kalau teman-teman bisa setup trading yang mana risk to reward-nya ini 1:3, 1:4, atau 1:5, ini bisa keuntungannya lebih gede ya daripada potensi kerugian yang teman-teman miliki. Misalkan gini, ada setup trading misalkan long di suatu altcoin tertentu, potensi setupnya ini 1:4. Yang mana kalau teman-teman rugi 1, RPT-nya tadi 5% dari total account yang hanya 10 juta, ini teman-teman merisikokan 500.000. Tapi karena bandingnya ini 4, kalau teman-teman memperoleh keuntungan dan harga ini bergerak sesuai kehendak teman-teman, teman-teman bisa memperoleh keuntungan 2 juta rupiah. Bayangkan satu trade itu bisa membuat akun trading teman-teman grow sampai 20%. Ya, ingat teman-teman harus di-split ya, mana akun untuk borong Bitcoin dan juga akun untuk trading. Tapi bayangkan dengan setup yang bagus, dengan high probability win rate setup, teman-teman bisa memperoleh keuntungan sampai 20% grow akunnya hanya dalam satu kali trade. Yang mana inilah ya indahnya teman-teman trading, terutama trading di market crypto yang setiap hari saya bisa ngomong ada probabilitas setup, ada potensi teman-teman bisa memperoleh keuntungan. Kalau RPT-nya ini teman-teman relatif lebih besar dan teman-teman memiliki high probability win rate, ya kita ngomong nggak usah terlalu tinggi lah ya, bahkan dari beberapa trade ya, ini misalkan ada 7 trade, teman-teman bisa salah 3-nya, tapi karena
risk to reward-nya ini jauh lebih oke ya ketika teman-teman menang, ada yang 1:3, ada yang 1:4, teman-teman masih bisa memperoleh keuntungan ya dengan RPT yang flat ya 5% flat, dan setiap trade teman-teman selalu merisikokan 5% di sini. Misalkan pertama ya, teman-teman trade win 2 juta ya. Kemudian loss minus 500.000, 1,5 juta, win lagi nih ya, plus 1,5 juta karena 1:3. Di sini teman-teman gain 3 juta, kemudian gain lagi. Oke, yang sama lagi setupnya mungkin. Jadi 4.500.000, kemudian win lagi. Jadi 5.500.000, kemudian loss lagi. Oke, jadi hanya 5 juta dan loss lagi jadi 4.500.000. Dengan 7 trade, teman-teman win-nya hanya 4 kali, 3-nya ini salah. Overall akun teman-teman ini grow dari 10 juta menjadi 14.500.000. Yang mana di situ teman-teman udah grow ya portofolio 45% dari akun trading yang teman-teman miliki. Nah, itu pentingnya high probability win atau setup dengan probabilitas risk to reward-nya sangat bagus. Bahkan di sini kita ngomong ya win rate-nya pun juga nggak terlalu bagus ya teman-teman. Dari 7 trade teman-teman bisa salah 3, salah 4, tapi sekali teman-teman menang, tapi teman-teman bisa menang besar. Ya inilah indahnya trading dengan menerapkan risk to reward ratio yang baik dan juga benar. Selanjutnya kita akan membahas the strategy. Tadi udah saya jelasin money management-nya. 10 juta bisa pakai RPT 5%, risikoin 500.000, trade beberapa kali dengan risk to reward yang bagus 1:3, 1:4, minimal 1:3. Nanti bisa bagus ya 1:5. Yang mana teman-teman berisikokan 500.000 bisa gain 2,5 juta. Karena itu 5 kali dari jumlah risiko yang teman-teman rela untuk ambil. Di sini kita akan bahas ya bagian keduanya the strategy. Gimana strateginya mencari berbagai setup yang memiliki probabilitas yang bagus seperti itu ya. Kita bahas di sini. Oke. Saya menggunakan strategi long only the anomaly. Apa itu long only the anomaly? Saya selalu melihat bahwa banyak sekali koin-koin atau token-token yang mana ketika dia listing di centralized exchange tertentu, potensi kenaikannya itu jauh lebih tinggi daripada potensi kerugiannya. Bahkan ketika market utama Bitcoin, Ethereum, Solana itu turun, kadang ada beberapa koin-koin yang mengalami ya kenaikan yang signifikan. Jadi saya selalu ambil yang namanya alpha di market. Ketika market semuanya turun, saya selalu mencari oke, minggu ini mana yang bisa jadi top gainer. Ya, memang ada beberapa cara tertentu, berbagai informasi dan juga data yang kita gunakan untuk menerapkan strategi long only the anomaly ini. Yang mana saya bisa melihat ya, besar ya probabilitas teman-teman mencari koin yang bergerak anomali daripada teman-teman ikutin main marketnya. Karena biasanya koin-koin yang memiliki pergerakan anomali ini mereka memiliki katalis-katalis yang jauh lebih oke dan tidak terganggu dengan keadaan market yang kadang cenderung turun atau kadang cenderung naik. Nah, ini contoh ya. Ketika saya mau menerapkan strategi long only the anomaly, saya lihat mana nih ticker, mana nih pair, mana nih altcoin, mana nih token yang pergerakannya ini terdeviasi dengan keseluruhan market. Biasanya saya melihat seperti ini. Saya melakukan screening, saya scanning semua market, semua merah nih ya. Uniswap merah, HBAR merah, XLM merah, SUI merah, TON, SIBA, Link, TRX ada ini merah semuanya, merah darah. Oke. Kemudian saya lihat nih, ada Avalanche, FX USDT. Di mana FX USDT ini kok hijau sendiri dari lautan merah ini. Dan dia hijau 3% nih di sini ya. Lainnya minus 1%, minus 0,5%, minus 0,4%. Berarti kan ada sesuatu yang mana Avalanche ini lakukan berbeda dengan keseluruhan marketnya. Nah, biasanya saya lihat chartnya seperti ini dan saya identifikasi setupnya dengan pattern yang nanti akan saya jelaskan. Saya akan ambil posisi long atau pembelian di situ. Karena saya melihat nih semuanya merah, ada satu nih yang hijau. Berarti dia ini sangat outstanding performance ya. Performa yang sangat oke banget yang mana bisa ya kita terapkan strategi long only the anomaly di sini. Nah, ada beberapa ya alasan mengapa kayak Avalanche tadi hijau di tengah lautan merah ya. Dengan penerapan saya bilang ngomong long only the anomaly, ini ada beberapa hal ya, katalis event yang mana kenapa dia bisa hijau sendiri ketika semua ini dalam lautan merah. Pertama, dia ada event tertentu. Biasanya developer ini sering menggunakan
event-event tertentu ya untuk menarik minat para investor. Biasanya kalau teman-teman cek di Twitter resminya atau di kalender altcoin, ini ada event-event tertentu dan ketika mendekati event-event tertentu, harga ini cenderung mengalami kenaikan. Atau misalkan mendekati ya, mereka misalkan mau mainnet, mau testnet, ini bisa teman-teman lihat di roadmap-nya. Jadi kalau dia mendekati event tertentu, teman-teman bisa melakukan pembelian aset tersebut dengan harapan aset tersebut bisa mengalami yang namanya kenaikan. Kedua, biasanya naratifnya ini sedang panas. Kadang contohnya misalkan market ini turun nih semua, Bitcoin drop, Ethereum drop, Solana drop, tapi oke, naratif meme lagi jalan nih. AI agent lagi jalan. Biasanya koin-koin yang memiliki narasi AI agent atau narasi meme atau narasi-narasi lain yang hot ketika marketnya merah, dia ini cenderung mengalami kenaikan sendiri. Jadi teman-teman bisa nih ambil anomalinya, ambil alfanya, kemudian long berbagai koin-koin AI agent tersebut atau koin-koin meme tersebut ketika ada lautan merah di market. Bisa juga nih di market misalkan ada nih ya narasi. Oke, ini koin-koin BNB atau koin-koin di jaringan BSC lagi naik ketika semua di market ini lagi merah. Karena ada 1-2 pentolan ya koin BSC yang listing di CEX dan ini mengalami kenaikan. Nah, kita bisa ambil alfanya dan kita trade di situ ketika banyak lautan merah ini. Atau ketiga, biasanya ada potensi short squeeze. Biasanya ada pengambilan profit tertentu ya dari posisi short yang itu menyebabkan ya harga ini mengalami kenaikan. Yang mana banyak breakout trader akhirnya melihat kenaikan tersebut, mereka juga ikut long dan juga mereka ikut melakukan pembelian di spot market sehingga harga ini terus mengalami kenaikan. Keempat, ada potensi unlock dan juga gorengan dari developer. Teman-teman harus pahami bahwa beberapa unlock itu cenderung tidak bearish. Mengapa? Karena developer ini kan mereka divest nih atau mereka tidak bisa memperoleh token mereka dalam jumlah tertentu sampai saat tertentu. Jadi mereka ini biasanya ditahan, quotes on quotes ya. Tokennya ini ditahan. Mereka ini baru bisa mencairkan token mereka ini 1-2 tahun setelah mereka rilis projectnya. Supaya apa? Supaya mereka nggak dump di market. Tapi setelah mereka dapat nih jatah tokennya, mereka kan otomatis nggak mau jual token mereka ini dalam harga yang sangat murah. Itulah mengapa kadang mereka membuat event tertentu, ya mereka membuat berbagai KOL ya mempromosikan tokennya, kemudian token itu mengalami kenaikan. Nah, ketika mereka udah bisa ya unlock dapat barangnya, ini biasanya mereka melakukan penjualan. Atau yang kelima, kadang biasanya nih ada efek FOMO dari komunitas. Teman-teman bisa menggunakan seperti Kaito, di mana bisa melihat mindshare mana yang lagi banyak diperbincangkan, atau Lunar Crush itu juga bisa platform berbayar yang mana teman-teman bisa lihat nih kira-kira token apa yang diperbincangkan oleh orang-orang. Karena ketika orang-orang ini banyak membincangkan sesuatu, ada kecenderungan harga token tersebut bisa mengalami kenaikan. Dan terakhir, yang paling favorit menurut saya itu adalah adanya new listing token. Biasanya token-token yang baru ini cenderung fresh out of the oven dan para trader ini berspekulasi dengan token baru dan mereka melakukan pembelian. Itulah mengapa banyak sekali kalau kita lihat new listed token itu selalu mengalami kenaikan setelah mereka ini di listing. Ketiga, kita bahas mengenai the pattern atau kecenderungan pola harga di mana saya cenderung berani untuk ambil entry di posisi altcoin tersebut. Pertama, kita harus selalu melihat pair yang membentuk bullish structure. Saya nggak suka orang memaksakan ketika market ini strukturnya bearish atau cenderung ada penurunan, kamu ini malah melakukan pembelian. Itu namanya kamu satu melawan arah, dua kamu knife catching atau mencoba ya melawan posisi yang harusnya ini turun, kamu malah beli terus dan nanti stop loss kamu akan terhit. Itulah mengapa saya selalu melihat pair yang membentuk bullish structure, pair yang membentuk low dan juga higher low ya. Jadi dari titik low atau titik rendahnya ini harga mengalami kenaikan nih dan membentuk yang namanya higher low di sini dan biasanya di sini adalah potensi teman-teman ini melakukan pembelian atau open posisi long. Jadi teman-teman harus mencari ya koin mana yang membentuk bullish structure, membuat low, higher low dan juga higher low dan di situ teman-teman bisa melakukan pembelian atau open posisi. Ingat teman-teman jangan melawan tren. Teman-teman harus mengikuti tren. Kalau altcoin itu trennya naik ya teman-teman beli. Kalau trennya turun ya teman-teman jual. Jangan mencoba ya menjadi kontrarian ketika harga turun terus. Oke, saya mau take long position ketika harga ini terus membuat
lower low dan juga lower high. Turun terus tapi kamu masih ngeyel mau long terus. Itu probabilitas menangnya itu jauh lebih sedikit. Kalau saya ngomong ya, bullish structure terlihat, potensi kamu menang untuk pasang posisi long itu saya ngomong lebih dari 50%. Kalau itu harganya turun terus tapi kamu maksa long, itu probabilitasnya kamu menang itu di bawah 50%. Jadi selalu lihat market yang membentuk bullish structure. Nah, kemudian ini pattern yang menurut saya memiliki win rate yang paling tinggi, yaitu adalah ascending triangle. Ini adalah pattern yang saya sangat suka trade di berbagai altcoin dan memiliki probabilitas kemenangan yang sangat tinggi. Pertama saya bilang ke teman-teman tadi, teman-teman harus cari token altcoin pair yang memiliki bullish structure. Dari titik low-nya dia membuat higher low dan higher low. Dan higher low itu adalah potensi teman-teman melakukan pembelian. Dan kalau kita ngomong pola ascending triangle ini mirip seperti pola segitiga yang meranjak naik. Dan kemudian di sini ada flat resistance ya atau titik tinggi sebelumnya yang mana dia berpotensi di break. Dan saya selalu trade ya itu sebelum breakout atau pre-breakout ketika dia membentuk higher low di sini dan saya tidak chase the breakout atau mengejar harga ketika harga ini udah pump. Kenapa? Karena dari perspektif risk to reward lebih oke teman-teman melakukan pembelian di area low-nya daripada ketika di area high-nya atau ketika harga udah break dari high-nya. Karena teman-teman ini udah rusak nih ya chart pattern dengan risk to reward-nya. Kecuali dia di sini turun lagi nih, retest area flat di sini dan mungkin saya di sini melakukan pembelian. Tapi teman-teman harus pahami, cek bullish structure kalau ada bentuk seperti segitiga seperti ini probabilitas win rate-nya saya ngomong di atas 70%. Terutama di time frame daily atau time frame H4. Saya sangat suka ya trade berbagai altcoin dengan setup seperti ini. Kita bisa lihat ya beberapa contoh trade-trade yang kita lakuin ya di dalam teman-teman. Ini dari minggu kemarin nih ya, ini trade idea. Jadi kita di dalam private community kita selalu memberikan berbagai trade idea bentuk dari analisa internal yang kita lakukan. Kalau teman-teman mau bergabung ke Akademi Kripto, bisa ada link di bawah. Ya ini setup yang kita ambil minggu yang lalu, contohnya Kaito. Ini bisa kita pelajari. Kenapa saya mengambil trade ini? Pertama ya, kita lihat ini adalah struktur yang bullish. Mengapa? Dari titik low, harga ini membentuk titik higher low dan membentuk higher low lagi di sini. Jadi bisa kita bilang ini adalah struktur yang bullish. Kemudian di sini ada flat resistance, yang mana flat resistance ini menandakan adanya penjual yang mendorong harga mengalami penurunan. Dan harga di sini belum mengalami breakout atau masih dalam tahap pre-breakout. Dan saya bisa ambil posisi pembelian di sini long. Mengapa? Karena kalau harga udah breakout di sini, dia udah naik terlalu tinggi. Dan kurang oke bagi saya untuk mengejar harga yang udah bergerak. Mending saya mengidentifikasi pre-breakout pattern dan saya membuka posisi perdagangan atau pembelian di sini. Dan kemudian kita tahu Kaito naik 75% dari harga entry yang saya share di sini. Jadi ini salah satu trade idea yang kita lakukan di Akademi Kripto. Nah, kemudian ada juga ya BMT atau Bubble Maps token. Dimana di sini kalau kita lihat ya ini di pattern H1 ini juga membentuk yang namanya bullish structure nih ya low, higher low, dan higher low lagi. Di sini saya melihat nih ada probabilitas bahwa ini ascending triangle play out dan kita lihat ya dia bisa break sampai di area 0,15 di sini. Tapi later that week ya BMT ini mengalami kenaikan lebih dari 200% ya. To be exact dalam satu minggu BMT ini koin yang kita share di dalam ini naiknya 214% dan dengan risk to reward ratio ya 1:3, 1:4 dan teman-teman kalau memiliki strategi let the profits run ini bisa ya memperoleh keuntungan yang jauh lebih gede daripada potensi kerugian yang teman-teman bisa ambil. Ya kalau stop loss-nya kecil seperti ini ya terus teman-teman potensi profitnya bisa sampai ratusan persen ya kalau misalkan oke ini drop 10% saya ke stop loss ya risikokan 5%. Tapi teman-teman hitung ya kalau setupnya ini bisa sampai 1:5 dan teman-teman merisikokan 5%. Teman-teman bisa gain 25% akun tradingnya hanya dalam satu trade yang kita sajikan di dalam private community. Nah, itulah mengapa kita akan bahas bagian terakhir yaitu the exit. Ya, teman-teman, kita di dalam itu ada beberapa trade idea dalam satu minggu bisa 2-3 yang mana bisa teman-teman terapkan. Dan juga exitnya ya akan kita bahas. Saya selalu menggunakan yang namanya multiple
exit strategy. Karena tesis bahwa kripto itu harganya nggak bisa diprediksi seberapa tinggi dia bisa terbang. Kita hanya bisa mengestimasi nih di mana kita bisa melakukan penjualan. Itulah mengapa saya menggunakan yang namanya exit grid atau selling grid ketika dia hit target tertentu. Hit target pertama biasanya saya jual 25%, hit target kedua 50%, dan hit target ketiga itu saya jual 100%. Tapi kalau harga ini udah naik ya, sampai beberapa persen atau sampai target 1, teman-teman bisa move stop loss-nya ke atas entry. Ketika harga ini turun, teman-teman nggak akan kehilangan uang yang teman-teman miliki, tapi teman-teman cenderung aman ya uangnya. Nah, untuk menerapkan target, teman-teman ini bisa menggunakan angka psikologis tertentu. Misalkan $100 target pertama, $200 target kedua, $300 ini target yang ketiga. Atau teman-teman bisa menggunakan previous area of resistance ini sebagai target ya. Kadang di daily chart, di weekly chart ada previous target atau resistance yang sebelumnya support, bisa teman-teman gunakan sebagai dia target. Atau yang ketiga, teman-teman bisa menggunakan yang namanya Fibonacci extension untuk mengidentifikasi target 1, target 2, dan juga target 3. Ingat ya teman-teman, selalu gunakan multiple exit. Bahkan kadang untuk entry pun saya juga melakukan yang namanya entry bertahap. Jadi itu adalah video mengenai bagaimana teman-teman bisa mengalokasikan 10 juta untuk teman-teman gunakan trading kripto, trading altcoin, dan memperoleh keuntungan puluhan persen, ratusan persen, bahkan ribuan persen. Saya Khalil Masada dari Akademi Kripto, sampai berjumpa di video selanjutnya.